Salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang induksi elektromagnetik dengan anggota yang pertama Sarlina Dewi Sagala sebagai moderator, yang kedua Cindy Patricia Ginting sebagai penulis atau pembuat PPT, yang ketiga Isnaini Cynthia Dwi Tama sebagai sumber informasi, yang keempat Aura Sona Parawansa sebagai sumber informasi, yang kelima Tio M. Sitorus sebagai sumber informasi, dan yang keenam Dimas Adiguna sebagai sumber informasi. Di sini pertama kali saya akan menjelaskan pengertian tentang induksi elektromagnetik. Menurut kalian, pengertian induksi elektromagnetik itu apa? Yuk disimak. Apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Konsep induksi elektromagnetik didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Di tahun 1821 lah, Michael Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet rupanya mampu menimbulkan arus listrik. Apa penyebab terjadinya induksi elektromagnetik? Terjadinya elektromagnetik karena perubahan medan magnetik menyebabkan muatan listrik mengalir dalam lob kawat atau ekivalen dengan bangkitnya medan listrik. Apa saja aplikasi induksi elektromagnetik? Aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada generator dan transformator. Generator merupakan perangkat yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik berdasarkan induksi elektromagnetik. Kemudian, transformator dapat kita temui pada peralatan rumah tangga seperti TV, radio, dan lainnya. Pada peralatan tersebut, transformator banyak digunakan untuk menurunkan tegangan listrik komersial dan digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik. Berikut ini merupakan gambar generator dan transformator. Hukum 1 dan 2 Faraday. Hukum 1 Faraday berbunyi, massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektrode selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang akan digunakan. Hukum 2 Faraday berbunyi, massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektrode selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat yang digunakan. Hukum Faraday dalam teori induksi elektromagnetik adalah mengubah medan magnet untuk menghasilkan medan listrik. Selain itu, teori ini melahirkan rumus yang disebut persamaan Faraday-Maxwell, yang didefinisikan hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet. Faraday bereksperimen dengan melilitkan dua gulungan kawat berisolasi di sekitar cincin besi. Dia menemukan bahwa ketika melewati arus melalui satu kumparan, arus sesaat diinduksi dalam kumparan lainnya, induksi bersama. Jika dia memindahkan magnet melalui gulungan kawat, arus listrik mengalir di kawat itu. Arus juga mengalir jika kumparan dipindahkan di atas magnet stasioner. Michael Faraday melaporkan juga hasil percobaannya tentang muatan listrik melalui gas-gas. Ia menggunakan alat yang menggunakan tabung gelas dan elektroda di ujung-ujungnya. Lempeng logam yang disebut elektroda ditempatkan di ujung tabung gelas yang divakumkan, sehingga arus listrik dapat melewati ruang tersebut. Berikut ini adalah contoh soal hukum Faraday. Gerak gaya listrik atau GGL induksi. Apakah itu GGL? Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnetik, bila mana banyaknya flux garis gaya itu divariasi. Dan ada juga 4 cara untuk membangkitkan GGL induksi.
Cara-cara tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menggerak-gerakkan magnet keluar masuk kumparan. Yang kedua, memutar magnet di dekat kumparan. Yang ketiga, memperbesar medan magnet yang dimiliki. Dan yang keempat ialah menambah jumlah lilitan. Hukum Lenz. Hukum Lenz melengkapi dengan pernyataan bahwa dalam suatu kumparan, arah arus induksi adalah sedemikian rupa medan magnet yang dihasilkan arus tersebut berlawanan dengan perubahan fluks yang menyebabkannya timbul. Bunyi hukum Lenz. Yuk kita lanjut. Bunyi hukum Lenz adalah apabila GGL induksi timbul dalam suatu rangkaian pada arah arus induksi yang sebelumnya telah dihasilkan dengan sedemikian rupa akan menimbulkan medan magnetik induksi yang saling bertentangan terhadap perubahan medan magnetik, atau dalam hal ini arus induksi berupaya untuk mempertahankan fluks magnetik totalnya konstan. Teman-teman, sekarang kita masuk dalam rumus. Seperti yang kita lihat dalam video ini, rumus GGL induksi yaitu epsilon sama dengan minus n kali data flux per data T. Untuk keterangannya bisa kita lihat di bawahnya ya. Adapun contoh soal dari GGL induksi, yaitu pertama, sebuah kumparan dengan 3000 lilitan terjadi perubahan fluks magnetik 1500 Weber selama selang waktu 2 sekon. Hitunglah besarnya GGL induksi. Dengan penyelesaian diketahui sebuah kumparan atau N sama dengan 3000 dan delta fluks magnetik sama dengan 1500 Weber dan delta T sama dengan 2 sekon. Ditanya EI. Jawab, EI sama dengan minus N kali delta fluks magnetik dibagi delta T. EI sama dengan minus 3000 dikali 1500 dibagi 2 sama dengan minus 2,25 dikali 106. Jadi di dalam kumparan tersebut timbul GGL induksi sebesar 2,25 dikali 106 volt atau tanda menunjukkan arah GGL. Dari hasil tugas kelompok kami, jika kami ada salah pengucapannya, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya.